Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berjumpa kembali melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 di semester 1 ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Nah, Ibu menekankan salah satu kata kunci untuk materi hari ini, yaitu kata-kata yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Di antaranya, bukan menjadi yang terbaik, tapi berusaha yang terbaik. Oke, itu pesan dari materi hari ini. Silakan kalian tafsirkan masing-masing dalam makna yang lebih luas lagi. Nah, langsung saja. Untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran dari materi berbusana muslim. Yang pertama, setelah kalian melaksanakan pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan keutamaan dan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam di lingkungan sekitar kita. Kemudian, menjaga aurat sebagaimana Allah menjaga ciptaannya, termasuk alam dan seisinya. Kemudian, yang keempat, dengan berbusana muslim ini dapat menjaga martabat selain dengan menutup aurat dengan pakaian yang suci dan juga menjaga kebersihan. Apa sih makna berbusana muslim? Nah, busana muslim di sini adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita yaitu muslimah atau laki-laki yaitu muslim dalam setiap aktivitas sehari-hari. Baik kegiatan resmi maupun santai, seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Nah, harus kita mulai terapkan nih berbusana muslim. Contohnya ketika hari ini atau tanggal 22 Oktober 2021, kita memperingati Hari Santri Nasional. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu atau instansi-instansi tertentu memberikan peraturan kepada para siswanya untuk mengenakan pakaian santri. Nah, pakaian santri yang seperti apa? Nah, yang kalian lihat atau kalian pakai di hari santri yaitu busana muslim yang menutup aurat tentunya. Nah, kemudian, busana muslim yang baik itu yang seperti apa? Yang pasti menutup aurat, kemudian tidak mengundang syahwat. Nah, kalau menutup aurat, insya Allah tidak akan mengundang syahwat. Tidak juga transparan. Namanya juga menutup aurat. Kalau transparan kan masih terlihat, berarti tidak tertutup. Makanya pakaiannya harus tidak transparan, longgar atau tidak ketat. Nah, percuma dong kita memakai pakaian tetapi masih memperlihatkan bentuk tubuh. Itu namanya masih belum menutup aurat. Kemudian dilarang juga memakai wangian yang terlalu mencolok. Nah, kenapa kita dilarang? Soalnya ini bisa mengundang perhatian, bahkan mengundang syahwat dari orang-orang yang kita temui, seperti itu. Kemudian, busana muslim yang baik itu juga tidak menyerupai laki-laki bagi perempuan. Kemudian, yang perempuan juga tidak mengenakan pakaian yang menyerupai wanita. Contohnya misalnya, kok laki-laki pakainya daster, terus perempuannya pakai barang-barang yang biasa dikenakan oleh pria seperti peci yang buat sholat atau yang lain. Kemudian bukan pakaian syuhrah. Apa itu syuhrah? Yaitu pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi. Jadi pakaiannya jangan pakaian yang terlalu mencolok atau meskipun tidak mencolok tapi kalian meniatkan wah bajunya bagus nih biar bisa menarik perhatian orang-orang di sekitar. Nah, jangan menggunakan pakaian yang seperti itu. Kemudian bukan juga untuk tabaruj atau memperlihatkan hiasan atau keindahan. Makanya yang laki-laki dilarang menggunakan sutra. Kemudian tujuan dari berbusana muslim itu seperti apa sih? Maksudnya gimana sih kita? Kenapa harus berbusana muslim? Tujuannya biar apa? Gitu. Nah, yang pertama pastinya untuk menutup aurat, di mana menutup aurat ini merupakan suatu ibadah, yaitu perintah Allah.
perintah untuk menutup aurat. Sedangkan Allah juga melarang manusia, melarang umatnya untuk membuka auratnya. Nah, selain untuk menutup aurat juga sebagai perhiasan. Nah, hal ini tentu dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26, di mana artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat." Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah ini sudah menciptakan atau melalui perantara manusia sudah diciptakan sebuah pakaian. Dari akal manusia ini sudah diberikan pengetahuan harusnya menutup aurat itu bagaimana. Dari yang awalnya dari pelepah pohon-pohon atau dedaunan, sampai sekarang ada kain yang digunakan untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat ini juga untuk perhiasan bagi umatnya, bagi manusia. Nah, tetapi pakaian yang takwa, meskipun untuk keindahan, akan tetapi pakaian yang ditunjukkan keindahannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk orang-orang di sekitar, itu lebih utama dibandingkan yang dipamer-pamerkan. Kemudian tujuan berbusana muslim yang lain yang adalah untuk fungsi kesehatan atau memiliki nilai-nilai medis. Nah, untuk melindungi manusia dari berbagai gangguan alam dan juga penyakit, melindungi manusia dari terik matahari. Dalam sebuah artikel di Inggris pernah disebutkan bahwa paparan sinar matahari atau radiasi itu dapat menimbulkan kanker melonia. Nah, di mana kanker itu terjadi karena orang-orang terlalu sering terpapar sinar matahari atau radiasi sinar matahari. Jadi dengan kita menutup aurat kita, kita setidaknya sudah menjaga tubuh kita itu dari hal-hal yang berbahaya, di antaranya yaitu sinar matahari. Selain itu kan kalau kita terkena udara terlalu dingin yang masuk kepada diri kita juga, yang sering terjadi di antara kita adalah masuk angin. Makanya berpakaian atau berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam itu tidak hanya fungsi untuk beribadah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan manusia. Jadi Allah itu memberikan perintah tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk kepentingan medis, diantaranya untuk kepentingan manusianya itu sendiri. Seperti itu. Nah, tujuan berbusana muslim seperti tadi disebutkan memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Nah, hal ini itu sudah terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 81. Silakan kalian buka materinya atau ayat Al-Qur'annya dan juga maknanya. Kemudian sebagai bagian dari ibadah, ini juga terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian menghindari diri dari godaan setan, itu terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Kemudian sebagai identitas diri, identitas sebagai manusia, itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, berbusana muslim ini juga untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbusana muslim yang menutup aurat sesuai dengan syariat itu tujuannya yang pasti adalah untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara berbusana muslimah. Nah, cara berbusana muslimah itu tadi sudah disebutkan yaitu menutup aurat. Nah, auratnya itu mana saja bagi perempuan atau wanita muslimah ini. Nah, aurat atau hal-hal aib yang harus ditutupi oleh seorang wanita atau muslimah adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga muka. Nah, memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada, pakaian menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Ini adalah busana muslim yang baik untuk wanita, busana muslimah ya.
Selain itu harus bersih juga, harus suci juga, apalagi jika dikenakan untuk beribadah atau sholat. Nah, kemudian aurat bagi laki-laki atau busana muslim yang baik bagi laki-laki adalah yang menutup dari lutut sampai pusar. Nah, lutut sampai pusar itu merupakan aurat dari laki-laki. Jadi, hal itu harus diperhatikan. Akan tetapi, meskipun seperti itu, meskipun hanya dari pusar sampai dengan lutut, cuma di Indonesia kan kita normalnya harus mengikuti etika atau norma kesopanan. Nah, maka selain menutup aurat juga harus sopan. Nah, di antaranya berbaju koko atau bersarung, bercelana yang panjang, seperti itu. Nah, contohnya juga sama ya ketika kalian melihat santri atau kalian juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan hari santri dari sekolah misalnya disuruh menggunakan baju-baju yang sesuai dengan santri. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari busana muslim dan muslimah yang baik. Nah, hikmah dari berbusana muslim itu apa sih? Pastinya sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua yaitu sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Nah, yang keempat juga sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Tentu saja ya, jika kita menutup aurat, kita akan terjaga nih dari fitnah dan juga pelecehan seksual. Nah, kemudian yang kelima yaitu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Sehingga tampak dalam dirinya itu akhlak yang baiknya. Nah, apabila kita sudah berbusana muslim atau muslimah yang baik, insya Allah kita juga akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Nah, demikian gambaran umum tentang materi berbusana muslim yang baik menurut dengan syariat Islam. Nah, materi lebih lengkapnya akan Ibu share di Google Classroom atau Ibu akan share melalui modul ya. Jadi tolong diperhatikan lagi setelah mendengarkan penjelasan atau materi ini, silahkan kalian buka-buka modulnya lagi seperti itu. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian nanti tanyakan pada grup WhatsApp yang telah Ibu buat untuk kalian semua. Nah, demikian materi pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali dan juga melanjutkan aktivitas selanjutnya.